Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan, salah satunya nikmat sehat. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Riyadi. NIM saya B.133.19.0177. Saya mahasiswa dari Universitas Semarang, jurusan D3 Manajemen Perusahaan. Kali ini saya akan membahas apa itu yang dimaksud dengan talak atau perceraian. Secara bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Jadi dengan kata lain, talak adalah memutuskan sebuah hubungan antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi talak itu adalah artinya yang melepaskan, jadi memutuskan ikatan. Talak sendiri menurut hukum Islam adalah suatu hal yang harus dihindari dalam sebuah perkawinan. Mengapa? Karena selain merupakan perbuatan yang amat disenangi oleh iblis, tapi tidak disenangi oleh Allah. Talak juga nantinya dapat berakibat buruk bagi kehidupan, baik itu bagi pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai, bagi keturunan atau anak-anaknya, dan juga bagi anggota keluarga yang lain. Jadi perceraian itu bisa berakibat buruk. Dan selanjutnya, talak sendiri terbagi dalam 5 hukumnya. Ada 5 hukum dari talak. Adapun hukum talak atau cerai yaitu 1, hukumnya wajib apabila talak atau perceraian bisa dikatakan wajib apabila dengan catatan antara suami istri tidak dapat didamaikan lagi, jadi tidak dapat berdamai lagi, dan tidak terjadi kata sepakat oleh kedua orang wakil, baik dari pihak suami maupun istri, untuk perdamaian rumah tangga yang hendak bercerai. Jadi dari wakil keduanya sudah tidak ada kata sepakat, dia namanya bercerai. Dan selanjutnya, adanya pendapat dari pihak pengadilan yang menyatakan bahwa perceraian atau talak adalah jalan yang terbaik. Jadi memang harus bercerai. Dan jika dalam keadaan tersebut keduanya tidak diceraikan, maka suami akan berdosa. Jadi kalau tidak bercerai ya malah berdosa bagi si suaminya. Dan yang kedua, katakan haram. Suatu perceraian atau talak akan menjadi haram hukumnya apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika si istri sedang dalam masa haid atau nifas. Dan selanjutnya, seorang suami yang menceraikan istrinya ketika si istri dalam keadaan suci yang telah disetubuhi atau digauli. Jadi itu dikatakan haram. Dan selanjutnya dikatakan sunnah apabila perceraian merupakan hal yang disunahkan apabila suami tidak lagi mampu menafkahi seorang istri, menafkahi istrinya. Jadi si suami sudah tidak bisa bekerja lagi, dan sang istri tidak bisa menjaga martabat dan kehormatan dirinya. Jadi si istri sudah tidak bisa menjaga martabat dan kehormatannya, itu disunahkan. Dan yang keempat, makruh.
perceraian atau talak bisa dianggap sebagai hal yang makruh apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang baik. Istrinya itu baik, tapi ditalak oleh suaminya. Dan istrinya itu memiliki akhlak yang mulia serta memiliki pengetahuan agama yang baik. Itu makruh kalau si suami menceraikannya. Dan yang kelima yaitu hukumnya mubah. Sedangkan perceraian atau talak bisa dikatakan mubah hukumnya apabila suami memiliki keinginan atau nafsu yang lemah, jadi nafsunya sudah tidak ada, atau juga dikarenakan sang istri belum datang haid atau telah habis masa haidnya. Dan pembahasan selanjutnya adalah rukun talak. Rukun talak sendiri ada 3, yaitu 1 bagi suami. Suami yang hendak menceraikan istrinya haruslah berakal sehat, jadi dia tidak sedang mabuk, dia tidak gila, dia berakal sehat. Dan selanjutnya itu balik, suami itu balik, seorang suami juga harus balik. Dan selanjutnya itu bercerai atas kemauan dia sendiri. Nah, tidak ada paksaan dari orang lain, dari keluarga atau dari pihak lain. Yang kedua yaitu bagi istri. Seorang istri yang bisa diceraikan haruslah memiliki akad nikah yang sah dengan suami. Di istri itu memang istri sahnya dia, jadi istri sahnya seorang suami. Dan suami belum pernah menceraikannya dengan mengucap talak 3, jadi belum pernah ditalak oleh suami. Dan rukun yang ketiga yaitu lafadz talak, jadi ucapan. Talak dianggap sah apabila dalam lafadznya atau ucapannya terdapat kejelasan ucapan yang menyatakan perceraian, jadi harus jelas ucapannya. Dan disengaja atau tanpa adanya paksaan dari pihak manapun atas pengucapan talak tersebut. Jadi dia tidak ada paksaan, memang si suami menginginkan perceraian. Dan yang selanjutnya adalah jenis-jenis talak. Jenis talak sendiri bisa dilihat dari sibat atau ucapan. Dari sibat talak, ucapan, lafadz, yaitu 1 talak sarih, talak langsung. Talak langsung adalah diucapkan langsung oleh suami pada istri dengan lafadz atau ucapan yang jelas, terang, jelas, ucapannya jelas dan gamblang. Seperti contoh, aku menceraikanmu, engkau aku ceraikan. Jadi jelas lafadznya. Dan yang kedua talak kinayah, talak tidak langsung. Talak ini yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata yang di dalamnya mengandung makna perceraian. Jadi ucapan yang mengandung makna perceraian. Akan tetapi tidak secara langsung. Seorang suami yang apabila menjatuhkan talak dengan lafadz talak kinayah sementara tidak ada niat untuk menceraikan istrinya, maka talak tersebut tidak jatuh, jadi tidak sah karena si suami tidak berniat untuk mentalak dia. Akan tetapi apabila sang suami mempunyai niat, memang niat ingin diceraikan, ketika mengucapkan kalimat talak tersebut, maka talak dianggap jatuh atau sah. Contoh lafadz talak kinayah bisa berupa contoh, pulanglah engkau pada orang tuamu karena aku tidak lagi menghendakimu. Jadi seperti itu. Dan contoh, pergi saja engkau dari sini kemanapun engkau suka. Jadi itulah contoh-contoh talak kinayah. Demikian tadi pembahasan kita hari ini. Bila ada kurang lebihnya, ada kata-kata yang tidak berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya.
Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.